Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat berazam? Hari ini 9 Februari 2025 bersempena dengan Hari Pers Nasional tahun 2025. Berazam.com mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2025. Semoga pers Indonesia terus jaya memberikan kontribusi positif untuk pembangunan bangsa. Jangan lupa subscribe YouTube Berazam, like and share, nyalakan lonceng notifikasi YouTube Anda supaya kawan-kawan sahabat Berazam terus mendapatkan informasi terupdate tentang politik di Riau. Kita mulai kembali penyajian berita politik dari Aman. Masih ingat kan Aman? Akronim dari Agung Nugroho Markarius Anwar. Pasca penolakan permohonan gugatan Muflihun Ade Hartarti Rahmat, Aman terus mengokohkan integritas politiknya sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih. Menjelang pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari mendatang, Aman alias Agung Nugroho dan Markarius Anwar melakukan safari politik ke berbagai partai politik, terutama partai politik yang tidak berkoalisi dengan Aman pada saat Pilkada serentak November 2024. Aman sendiri ketika mencalonkan diri sebagai wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru diusung oleh koalisi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Tapi setelah terpilih menjadi wali kota, menyusul penolakan permohonan gugatan Muflihun Ade Hartarti Rahmat, Aman mengajak partai-partai politik di Kota Pekanbaru untuk berkolaborasi alias bekerja sama membangun pemerintahan di Kota Pekanbaru. Nah, ini baru pemimpin muda. Pemimpin yang memberikan harapan untuk penyelesaian masalah-masalah di Kota Pekanbaru. Kita baca satu berita safari politik Aman ke Partai Nasdem dan Partai Gerindra yang dimuat oleh cakaplah.com pada Minggu 9 Februari 2025. Kolaborasi membangun Pekanbaru. Agung Markarius lanjutkan roadshow rangkul Nasdem dan Gerindra. Wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru terpilih Agung Nugroho Markarius Anwar melanjutkan safari politiknya ke partai-partai politik di Pekanbaru. Setelah bersilaturahmi ke PAN, Partai Amanat Nasional, Ahad, Minggu, 9 Februari 2025, Agung dan rombongan mengunjungi kantor DPD Nasdem dan DPC Gerindra Kota Pekanbaru. Dalam kunjungannya ke DPD Nasdem Pekanbaru, Agung Nugroho didampingi Ketua Tim Pemenangan Aman, Ayat Cahyadi. Mereka disambut langsung oleh Ketua DPD Nasdem Pekanbaru, Abu Bakar Siddiq beserta jajaran pengurus. Agung menegaskan perbedaan politik saat pilkada adalah hal yang lumrah dan kini saatnya bersatu membangun kota bertuah. Saya dan Pak Markarius tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dari teman-teman Nasdem yang memiliki visi besar untuk Pekanbaru. Mari kita hilangkan sekat-sekat perbedaan
dan berkolaborasi demi kota yang kita cintai ini, ujar Agung. Ia juga menekankan kolaborasi bukan sekedar slogan, melainkan kunci utama dalam kepemimpinannya. Sebagai pemimpin, ia berkomitmen untuk merangkul semua pihak dan memastikan pembangunan berjalan untuk seluruh masyarakat. Ketua DPD Nasdem Pekanbaru, Abu Bakar Siddiq, menyambut baik ajakan kolaborasi dari Agung Markarius. Menurutnya, langkah ini menunjukkan kepemimpinan yang inklusif dan terbuka. Nasdem siap memberikan kontribusi, ide, dan gagasan demi kesejahteraan serta kemajuan Pekanbaru, ujarnya. Setelah dari Nasdem, Agung Markarius melanjutkan safari politiknya ke DPC Gerindra Pekanbaru. Kunjungan ini juga bertepatan dengan perayaan hari jadi Partai Gerindra yang ke-17. Agung dan rombongan membawa tumpeng sebagai simbol kebersamaan. Bahkan Agung turut menyuapkan tumpeng kepada Ketua DPC Gerindra Pekanbaru, Andri Saputra. Agung menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Gerindra dan mengapresiasi peran partai tersebut dalam pembangunan bangsa. Gerindra telah menjadi motor penggerak pembangunan negeri. Saya ucapkan tahniah kepada seluruh kader Partai Gerindra, ujarnya. Dalam pertemuan itu, Agung juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Gerindra Pekanbaru dalam mensukseskan program-program unggulan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Beberapa program yang menjadi prioritas adalah makanan bergizi gratis dan ketahanan pangan. Kami siap berkolaborasi untuk mensukseskan program Pak Prabowo di Pekanbaru bersama Gerindra. Saya juga sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman Gerindra untuk membangun kota ini, ungkap Agung. Ketua DPC Gerindra Pekanbaru, Andri Saputra, menyatakan kesiapan partainya untuk bersinergi dengan pemerintahan Agung Markarius. Ia optimistis bahwa silaturahmi ini menjadi awal yang baik untuk memajukan Pekanbaru. Hubungan yang harmonis ini akan menjadi modal kuat dalam mewujudkan Pekanbaru yang lebih sejahtera, baik dari segi infrastruktur, ekonomi, maupun sumber daya manusia. Tutupnya. Nah, itu berita safari politik Agung Markarius ke 3 partai politik yang dimulai pada Minggu pagi. Pertama, Agung melakukan safari politik ke DPD PAN Kota Pekanbaru yang diketuai oleh Nofrizal. Dan setelah itu ia melanjutkan safarinya ke Partai Nasdem, lalu dari Nasdem Agung menyambangi Partai Gerindra. Nah, kegiatan politik Agung Markarius ini memang besar sekali manfaatnya. Sebab 2 partai politik yang mengusung Agung Markarius itu tidak akan cukup kuat untuk memuluskan program-program kerja Agung Markarius, terutama di DPRD Kota Pekanbaru. DPRD adalah lembaga legislatif yang kedudukannya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama adalah pembentukan peraturan daerah. Fungsi kedua adalah anggaran atau budgeting. Dan fungsi ketiga adalah pengawasan. Ketiga fungsi DPRD ini itu berkait kelindan dengan tugas-tugas pemerintahan yang akan dipimpin oleh Agung Markarius. Jadi, kalau Agung Markarius tidak berkolaborasi dengan partai-partai politik yang memiliki kursi DPRD, maka tugas-tugas pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan 3 fungsi di DPRD tadi itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, disinilah arti penting dari kolaborasi yang diajak oleh Agung. Karena Pekanbaru ini seperti yang sama-sama kita ketahui itu memiliki banyak sekali masalah.
Kemarin saya membaca satu berita online terkait dengan tunda bayar. Yang menurut penjelasan PJ Wali Kota Pekanbaru, tunda bayar Kota Pekanbaru ini itu mencapai 400 miliar di tahun 2024. Nah, bayangkan itu. Mau dicari kemana dana 400 miliar? Kalau menunggu transfer dari pusat, akan mengganggu pembiayaan program-program yang sudah dicanangkan oleh Agung Markarius. Jadi untuk 2025, di mana APBD-nya sudah disahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru dan mungkin juga sudah selesai diverifikasi oleh Gubernur, Agung Markarius tidak akan leluasa untuk melaksanakan program pembangunan yang sudah dia janjikan kepada masyarakat. Nah, ingat, kemarin waktu kampanye Agung memiliki program 5 sikat. Nah, sikat banjir, sikat parkir yang nakal, sikat lalu lintas yang macet, sikat sampah, dan lain-lain. Ini kan juga harus dilaksanakan dalam kurun waktu cepat oleh Agung. Ditambah lagi program-program yang itu sifatnya menjanjikan masyarakat. Misalnya menaikkan honor RT, honor RW, honor guru-guru madrasah. Itu dananya mau dicari kemana. Jadi kalau tidak ada kerjasama antara eksekutif dengan legislatif sebagai pemegang fungsi anggaran, Agung Markarius akan kesulitan. Nah, disinilah cerdik dan pintarnya dua tokoh ini. Agung Markarius dia mengajak partai-partai politik untuk membangun Pekanbaru ini secara bersama-sama. Kebersamaan itu penting agar masalah-masalah yang ada di kota ini bisa teruraikan dengan baik oleh kepemimpinan Agung Markarius. Kita doakan semoga kedua tokoh ini yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari depan ini bisa bekerja dengan baik, melaksanakan kegiatan-kegiatannya, dan yang terpenting itu menunaikan janji-janji politiknya yang sudah disampaikan kepada warga kota. Itu banyak sekali janjinya. Mudah-mudahan janji-janji politik ini itu sudah terinventarisir baik oleh Pak Agung maupun oleh Pak Markarius, sehingga mana yang bisa ditunaikan tanpa membebankan anggaran kepada APBD Kota Pekanbaru sebaiknya kita minta supaya ditunaikan, karena yang ditunggu oleh masyarakat itu adalah janji politik yang ditunaikan, bukan saja karena janji itu hutang, melainkan menyangkut kredibilitas kedua tokoh ini dalam politik. Apakah ia figur yang amanah dalam berjanji atau dia hanya memanfaatkan suara masyarakat untuk kepentingan politik mereka di tahun 2025 sampai 2030. Kita tunggu sepak terjang Agung dalam memimpin Kota Pekanbaru selama 1 periode. Mudah-mudahan kolaborasi yang dilakukan Agung terhadap PAN, Nasdem, dan Gerindra itu juga berlanjut ke partai-partai lain. Masih ada PDI Perjuangan, masih ada juga Hanura, dan lain-lain. Tahniah Pak Agung, selamat Pak Markarius. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Anda berdua untuk menjadi pemimpin kota ini dengan amanah. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.